Setelah memberikan informasi tentang Song Geom dan Blade King di masa lalu, Gu Yangpong pun berkata kembali, kalau selain Ahem Wang dan Poison King, para tetua seperti Bo King, Fish King, dan Blade King semuanya adalah penatua dari Istana Pacheon, dan Hyung Jo Moon yang mendengar itu, dia berkata, kalau jika apa yang dikatakan oleh Gu Yangpong itu benar, kekuatan Istana Pacheon seharusnya jauh lebih kuat daripada jalur cahaya. Di sisi So Moon, dia pun berkata, kalau dari apa yang ia lihat, Song Geom dan Ahem Wang berada di atas Poison King, dan Gu Yangpong yang mendengar itu pun berkata, dengan mengatakan, kamu benar, jarak keterampilan di antara 5 King cukup ekstrim. Hanya saja tidak ada orang di atas mereka di bidangnya. Song Geom mungkin lebih kuat dari Ahem Wang, itu juga berarti Blade King mungkin akan lebih kuat dari Ahem Wang dan Poison King. Kita tidak tahu siapa yang terkuat di antara Fish King, Bo King, dan Blade King. Mereka mencoba menunjukkan bahwa bidang mereka lebih unggul. Namun, mereka semua tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ah benar, bukankah menurut kalian aneh tidak ada gelar untuk ahli pedang? Itu karena tidak ada ahli pedang yang sebanding dengan baik pada saat itu. So Moon lalu bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengannya? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau Bo King telah menantangnya sebelumnya, dan itu pertarungan yang sangat menakutkan. Tapi terlepas dari itu, Gu Yangpong berkata kalau dia lebih kuat daripada Bo King pada saat itu, serta mengatakan kalau dia dan Bo King telah sepakat untuk menjadi saudara. So Moon bertanya kembali, jika Gu Yangpong melawannya sekarang, apa yang akan terjadi? Dan Gu Yangpong pun dengan percaya dirinya, dia berkata kalau dia tidak akan kalah, karena dia lebih muda 10 tahun dari Bo King. Kemudian Gu Yangpong berkata kepada So Moon, jika dirinya penasaran terhadap Bo King, Gu Yangpong pun menyuruhnya untuk melawan Bo King saja, karena menurutnya, seseorang yang meninggalkan Wonro Won tempat tinggal Bo King, tiba-tiba dirinya muncul di tempat mereka. Gu Yangpong berpendapat kalau Bo King ingin melihat So Moon yang dikenal sebagai Phantom Archer, dan So Moon yang mendengar itu pun berkata, kalau sepertinya akan menyenangkan bisa bertarung dengan Sama Hu yang dijuluki sebagai Bo King. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya waktu So Moon untuk pergi ke kampung halamannya pun datang, dan setelah berpamitan kepada Biksu Seonje, Biksu Seonje pun memberkati mereka agar selalu berada di jalan keselamatan, dan di sisi Gu Yangpong, dia bertanya kepada So Moon, apakah dirinya tidak ingin bertemu dengan Bo King yang berada di tempat yang sama? Dan So Moon pun berkata kalau dia tidak mau bertemu dengannya, karena dia tidak mau menimbulkan masalah lagi, dan akan pergi diam-diam. Namun Gu Yangpong berkata, kalau Bo King adalah orang yang keras kepala, yang bahkan berani mengikuti orang yang ingin dia temui meski ke ujung dunia pun. Tetapi So Moon berkata, kalau itu bukan urusannya. Di dalam perjalanannya untuk meninggalkan daratan China untuk pergi ke kampung halamannya, So Moon yang ditemani oleh Hyung Jo Moon dan diikuti oleh Gu Yangpong, dia pun berkata kepada Gu Yangpong untuk segera kembali. Tetapi, Gu Yangpong berkata, kalau dia ingin mengantar So Moon pergi dan jangan menghiraukannya, serta berkata kalau dia ingin melihat Chun Ha pergi dengan selamat. Tetapi, So Moon yang mengingat kebersamaannya dengan Gu Yangpong di beberapa waktu yang lalu, dia pun merasakan firasat yang buruk. Karena setiap berurusan yang berkaitan dengan Gu Yangpong, dia selalu mendapatkan hal yang buruk, seperti berurusan dengan Istana Pacheon. Di sisi Gu Yangpong, dia yang mencoba untuk mengulur-ngulur waktu pun berkata kepada Chun Ha, kalau dia yang sedang mengandung, seharusnya mendapatkan istirahat yang berkala. Dan ketika So Moon menyadari akal busuk yang dipikirkan oleh Gu Yangpong pun berkata kepada So Moon, kalau tidak peduli apa yang So Moon lakukan, So Moon tidak akan bisa menghindari pertarungan dengan Bo King, karena dari apa yang dirinya ketahui, Bo King akan terus mengejar apa yang ia inginkan, meskipun itu ke neraka sekalipun. Dan pada saat waktunya tiba, Gu Yangpong berkata kalau Bo King akan membandingkan seni bela dirinya dengan seni bela diri yang So Moon miliki. Dan karena hal tersebut, Gu Yangpong berkata kalau dia tidak boleh melewatkan pertarungan tersebut. Setelah beberapa lama berjalan,
Di persimpangan jalan pun terlihat Sang Cui Gae dan Guak Geom Miung sedang menunggu mereka, dan setelah menyapa mereka, So Moon pun langsung meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan di beberapa waktu yang lalu, dan Guak Geom Miung pun berkata untuk melupakan hal tersebut, karena kejadian tersebut sudah berlalu, dan kemudian, Sang Cui Gae pun berkata kepada mereka, kalau sebelum kepergian So Moon ke kampung halamannya, mereka harus makan-makan terlebih dahulu di sebuah restoran yang sudah ia siapkan, dan Gu Yang Pong yang mendengar itu pun menyetujui hal tersebut, karena makan-makan dengan orang terdekat sebelum perpisahan adalah hal yang seharusnya dilakukan, dan Sang Cui Gae serta Guak Geom Miung yang akhirnya mengetahui identitas asli dari Gu Yang Pong, mereka pun memberikan hormat kepadanya, tetapi, dengan tersenyum Gu Yang Pong berkata, kalau mereka tidak perlu melakukan hal tersebut. Di tempat lain di sebuah gubuk, terlihat Gi Sugon sedang berbincang dengan rekannya setelah mendapatkan informasi yang dikirimkan dalam sebuah kertas, dan di dalam perbincangan tersebut, Gi Sugon berkata kalau harapannya benar, karena meski mereka atau jalur cahaya berada di sisi yang sama dengan So Moon, beberapa dari mereka tidak menyukainya, dan Gi Sugon yang masih memendam kekesalan terhadap So Moon, dia pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan So Moon pergi begitu saja, setelah apa yang ia lakukan terhadap rekan-rekannya, lalu kemudian berkata kepada rekannya untuk bersiap-siap mengejar So Moon di perjalanannya. Rekannya tersebut yang diketahui dia bernama Bong Chon, dia berkata kalau dia juga ingin membunuh So Moon, tapi meski ia ingin membunuhnya, dia beranggapan kalau itu akan mustahil. Kemudian, Gi Sugon berkata, kalau keahlian So Moon mungkin luar biasa, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kertas tersebut, mereka hanya perlu melakukan apa yang diinstruksikan dalam kertas tersebut, dan kalau hal itu berjalan dengan baik, Gi Sugon meyakini, kalau mereka akan berhasil membunuh So Moon. Bong Chon lalu berkata, apa yang akan Gi Sugon lakukan jika itu adalah jebakan, dan dengan percaya dirinya, Gi Sugon berkata kepada Bong Chon untuk tidak perlu khawatir, karena meski kalau itu adalah jebakan, hal tersebut cukup layak untuk dilakukan. Kemudian, Bong Chon berkata kepada Gi Sugon untuk memikirkan kembali, karena jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mengalami penderitaan yang sangat pedih, dan meski sudah diperingatkan oleh rekannya Bong Chon, Gi Sugon dengan sangat percaya dirinya, dia berkata kepada Bong Chon untuk tidak perlu khawatir, serta berkata kalau dia akan sesegera mungkin membunuh So Moon dengan kedua tangannya, dan meski Bong Chon yang merasa bimbang dengan keputusan tersebut, dia pun mencoba untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Gi Sugon. Di tempat So Moon, di dalam perjalanannya, dia pun berhenti setelah melihat Huan Ya dan seseorang bersamanya, dan karena mereka tahu tentang keberangkatannya menuju kampung halamannya, So Moon pun beranggapan kalau ada seseorang yang membocorkan hal tersebut, dan ketika So Moon berpikiran kalau itu adalah Gu Yang Pong, setelah Gu Yang Pong memberikan alasan kalau dia tidak tahu apapun, di sisi Huan Ya, dia pun menyambut So Moon dan yang lain, dan setelah So Moon berkata kepada Huan Ya kalau sudah lama tidak bertemu, Chun Ha pun bertanya tentang keadaan Huan Ya, dan sambil tersenyum, Huan Ya pun berkata kalau dia baik-baik saja, dan di sisi tetua Samahu, dia yang melihat Gu Yang Pong pun langsung memberikan hormat, serta berkata kalau sudah lama tidak bertemu, dan Gu Yang Pong pun membalas balik salam dari tetua Samahu. Tetua Samahu pun berkata, kalau setelah dia mendengar Gu Yang Pong meninggal, itu seperti lelucon yang membuatnya terus tertawa, bahkan Blade King yang tidak pernah tersenyum pun melakukan hal yang sama, dan Gu Yang Pong, dia pun berkata kalau dia selamat berkat pria yang ada di sebelahnya, dan tetua Samahu yang mengetahui itu adalah So Moon. Dia pun berkata kalau dia sudah tahu tentangnya dari Huan Ya. Lalu kemudian berkata, apakah Gu Yang Pong tidak tahu kenapa Huan Ya mengikuti untuk melindunginya, dan Gu Yang Pong yang mendengar itu, dia pun berkata kepada Huan Ya, kenapa dia melakukan hal tersebut, karena kalau seseorang tahu kalau dirinya adalah anak dari Guan Pei, itu akan merepotkan ayahnya. Tetapi, Huan Ya dengan santainya, dia berkata kalau ayahnya sudah tahu. Kemudian, tetua Samahu berkata kembali, kalau Guan Pei yang mendatanginya dan memberitahunya secara spesifik,
Tetua Samahu beranggapan kalau Guan Pei tidak mungkin membunuh masternya sendiri, meski dirinya sangat ambisius, dan meski mereka tidak tahu bahwa bawahan mereka memiliki begitu banyak keluhan. Tetua Samahu berkata, kenapa Gu Yangpong tidak bisa memahami keluhan sesederhana seperti itu, yang mengakibatkan muridnya menjadi makhluk paling jahat di dunia, dan di sisi Somun dan yang lain. Mereka pun terkejut, karena setelah mendengar percakapan mereka, akhirnya mereka mengetahui, kalau Huan Ya adalah anak dari Guan Pei. Setelah itu, Gu Yangpong berkata kembali, dengan mengatakan, tidak ada konflik antara jalur cahaya dan jalur kegelapan selama sekitar 40 tahun, tetapi mereka terikat untuk bertarung lagi. Namun, aku tidak ingin memerintah atau menjadi terkenal. Aku hanya ingin melihat seni bela diri Shaolin yang telah mengalahkanku sekali sebelumnya. Lagi pula, begitulah cara kami merumuskan skema pengkhianatan muridku. Aku ingin menghilang, tetapi lenganku dipotong melebihi apa yang aku harapkan. Skema Gui Gokja bukanlah lelucon. Karena itu, aku kehilangan lengan dan dua bawahanku yang berharga. Lalu di sisi Huan Ya, dia pun berkata kepada Somun, kalau mungkin dirinya tidak tahu kepadanya saat Somun bergabung dengan koalisi Murim. Tetapi, Huan Ya berkata kalau dia selalu memperhatikannya. Kemudian, Gu Yangpong berkata kepada Hyung Jomun, Guak Geom Miung, dan Sang Cui Gae, kalau dia membeberkan permasalahannya yang terjadi di Istana Pacheon karena Gu Yangpong percaya kepada mereka bertiga, dan meminta mereka untuk tidak membocorkan apa yang sudah mereka dengar. Hyung Jomun pun berkata, meski mereka tidak akan membocorkan apa yang ia dengar, tindakan Istana Pacheon sudah menimbulkan banyak orang yang meninggal, dan Gu Yangpong yang mendengar itu pun berkata, kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu, bahkan dirinya sendiri pun merasa hal yang sama. Tetapi terlepas dari itu, Gu Yangpong meyakini kalau suatu saat pertempuran akan terjadi, meski mungkin kubu dari jalur cahaya merasa kesal karena Istana Pacheon yang memulai pertarungan tersebut. Itu dikarenakan bagi mereka kalau mereka telah menjadi kuat, karena jika jalur cahaya kuat, mereka akan menyerang terlebih dahulu. Karena itu adalah tugas mereka yang memberantas kejahatan. Namun terlepas dari itu, Gu Yangpong meyakini, kalau di antara kedua belah pihak memiliki kekuatan yang unggul, pihak yang unggul tersebut akan menyerang terlebih dahulu. Dengan sehubungan itu, jalur cahaya dan jalur kegelapan akan berpikiran sama. Guak Geom Miung yang mendengar itu pun berkata, apa yang kamu katakan semua masuk akal. Tetapi kamu lupa satu hal, belum ada kemenangan sejati bagi kedua belah pihak. Dari jalur kegelapan yang telah menentang jalur cahaya beberapa kali, jalur cahaya tetap tidak runtuh. Istana Pacheon mungkin kuat, tapi aku yakin kasus ini akan sama. Jalur cahaya mungkin lebih rendah, tetapi ada banyak ahli yang tidak dikenal di Gangho. Tidak mungkin jalur cahaya akan jatuh, dan Gu Yangpong pun berkata, kalau itu akan terbukti di waktu yang akan datang. Dan di sisi Tetua Samahu, dia pun bertanya kepada Somun, apakah dirinya yang dijuluki sebagai Phantom Archer, dan Somun pun memperkenalkan dirinya. Kemudian, Tetua Samahu berkata, kalau dia jauh-jauh datang ke tempat tersebut untuk menemuinya dan meminta Somun untuk meluangkan waktunya, dan setelah menyetujuinya, Somun berkata kepada saudara-saudara angkatnya kalau dia akan segera kembali, lalu berkata kepada Chun Ha untuk jangan mengkhawatirkannya dan menyuruhnya untuk menunggu bersama saudara-saudaranya. Setelah mereka sampai di suatu tempat, Tetua Samahu berkata, kalau tempat tersebut adalah tempat yang ditemukan oleh Huan Ya ketika menunggu Somun, dan setelah Somun melihat sekelilingnya, dia pun berkata kalau tempat tersebut sangat cocok untuk pengguna busur. Lalu, Tetua Samahu berkata, lebih dari 50% prajurit di Gangho menggunakan pedang. Jika kamu menambahkan pedang, itu menjadi sekitar 80% dan 20% sisanya adalah berbagai senjata. Di usia muda, aku tidak suka itu. Jadi aku memilih busur. Tidak ada yang lebih berguna daripada busur di medan perang. Namun, prajurit yang mendedikasikan hidup mereka untuk seni bela diri meremehkan busur. Apakah kamu tahu? Dan Somun pun menjawab, karena busur adalah senjata jarak jauh,
dan busur hanyalah busur. Dan setelah tetua Samahu yang mendengar jawaban Somun, dia pun tertawa, sekaligus berkata kalau apa yang dikatakan oleh Somun adalah benar. Kemudian tetua Samahu mengambil beberapa anak busur dan memberikannya kepada Somun. Kemudian bertanya, seberapa banyak anak panah yang bisa Somun tembakan sekaligus? Dan Somun pun berkata, kalau bakatnya yang rendah, dia hanya bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus. Kemudian tetua Samahu berkata, kalau beberapa orang membanggakan bahwa mereka dapat menembakkan 6 atau 7 anak panah sekaligus, tetapi mereka tidak tahu apa itu seni busur yang sesungguhnya. Kemudian berkata kembali, kalau dia juga sama seperti Somun, kalau dia hanya bisa menembakkan 3 anak panah sekaligus, dan karena mereka sudah mempunyai anak panah mereka masing-masing. Tetua Samahu pun mengajak Somun untuk langsung melakukan duel, dan setelah menyepakatinya, mereka pun beralih ke tempat mereka masing-masing. Setelah mereka berada di tempat mereka, tetua Samahu bertanya kepada Somun, apa yang paling dibutuhkan seorang pemanah? Dan Somun pun menjawab, kalau di medan perang, seorang pemanah harus cepat dengan tangannya. Tetapi, ketika datang ke seni bela diri, itu akan menjadi teknik gerakan dan teknik kelincahan. Dan tetua Samahu yang mendengar itu pun tersenyum, karena jawaban dari Somun adalah benar. Kemudian berkata kepada Gu Yangpong, kalau Somun adalah orang yang perlu diperhitungkan, serta berkata kalau sepertinya, dirinya akan dipermalukan di pertandingan tersebut. Dan di sisi Gu Yangpong, dia yang berkata kepada tetua Samahu kalau teknik kelincahannya 2 tahap lebih rendah dibandingkan Somun. Tetua Samahu pun berkata, kalau dia sudah tahu tentang hal itu. Sebelum pertandingan mereka dimulai, Huan Ya yang mendengar perkataan Gu Yangpong pun bertanya, mengapa teknik kelincahan itu penting? Bukankah seharusnya seorang pemanah memprioritaskan mata yang bagus yang dengan cepat menganalisis lawan dan tangan yang cepat? Kemudian, Gu Yangpong berkata, kalau dengan teknik kelincahan yang luar biasa, seorang pemanah tidak akan membiarkan lawannya mendekat dan akan menjaga jarak di antara mereka. Dan Huan Ya yang akhirnya tahu, kalau teknik kelincahan adalah hal yang penting bagi seorang pemanah, dia berkata kalau seorang pemanah yang mempunyai kelincahan tingkat tinggi akan terhindar dari bahaya dan leluasa menyerang musuhnya kapanpun mereka inginkan. Dan Gu Yangpong pun membenarkan hal tersebut. Seperti Somun yang dulu berhadapan dengan pasukan pembunuh darah tanpa mendapatkan luka segores pun dari serangan mereka. Dan di sisi pertarungan tetua Samahu dan Somun, mereka yang sudah bersiap-siap melancarkan tembakan panahnya, mereka pun akhirnya memulai pertarungan duel mereka, yang sekaligus membuat tegang Gu Yangpong dan Huan Ya. Dan di sisi pertarungan mereka, panah yang mereka lesatkan bisa dihindari oleh mereka berdua. Tetapi tak diduga, lesatan panah yang ditembakkan oleh tetua Samahu berbelok dan kembali menyerang Somun dari belakang. Setelah mereka bisa menghindari serangan mereka masing-masing, Somun berkata dalam hatinya, kalau julukan Bo King yang disematkan kepada tetua Samahu bukanlah pajangan saja. Dan di sisi tetua Samahu, sambil membawa beberapa anak panahnya, dia juga berkata hal yang sama, kalau Somun adalah orang yang hebat, yang bisa memuaskan hasrat tetua Samahu untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dan setelah melesatkan 2 anak panahnya tersebut, lesatan panahnya yang tak beraturan pun langsung mengarah ke arah Somun. Dan di sisi Somun, dia pun membalasnya dengan 2 lesatan anak panah. Tetapi, tetua Samahu bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompatinya. Dan di sisi Somun, setelah menghindari 1 lesatan anak panah yang ditembakkan oleh tetua Samahu, dia pun menangkap lesatan panah yang satunya. Tetapi, karena tembakan panah tersebut sangatlah kuat, Somun pun terseret ke belakang. Dan setelah merasakan tembakan panah yang kuat dari tetua Samahu, Somun berkata dalam hatinya, kalau tembakan tersebut sangatlah luar biasa, karena tembakannya yang biasa bisa sekuat seperti tembakan panah tak berbentuk. Setelah mereka bersiap-siap kembali dengan menyiapkan 3 anak panah dan itu adalah anak panah terakhir milik Somun, mereka pun secara bersamaan melesatkannya dengan dipanduki, sehingga lesatan panah-panah mereka pun terus mengincar mereka. Dan di sisi Gu Yangpong dan Huan Ya, mereka yang melihat duel tersebut sangat terpana.
karena jika seorang pendekar yang menggunakan ki tidak berkonsentrasi pada apa yang mereka terapkan seperti pedang atau panah, itu akan menimbulkan kehilangan arah. Kembali ke duel Somun dan Tetua Samahu. Somun, yang terus menghindari serangan panah yang dilesatkan oleh Tetua Samahu, dia pun mendapatkan celah untuk menghancurkan tembakan panah-panah tersebut, dan ketika panah terakhir melesat ke arahnya, dengan cara menendangnya, Somun berhasil memblokir semua lesatan panah dari Tetua Samahu, dan di sisi Tetua Samahu dia yang melakukan hal sama dan mendapatkan kondisi yang sama seperti Somun, dia pun berhasil memblokir semua tembakan yang dilesatkan oleh Somun dengan memukulnya memakai panah merahnya, kemudian berkata kepada Somun, kalau dia adalah orang yang sangat hebat seperti yang dibicarakan orang-orang, dan di sisi Somun, dia pun berterima kasih atas sanjungan yang diberikan oleh Tetua Samahu serta berkata kalau pembelajaran dalam seni berpanahnya menjadi luas setelah berhadapan dengannya, dan kemudian, Tetua Samahu pun mengajak Somun untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka masing-masing, serta berkata kalau Somun bisa menggunakan teknik panah apapun yang Somun gunakan. Di tempat saudara angkat Somun yang sedang menunggu Somun menyelesaikan duel dengan Tetua Samahu beserta Chunha. Chunha pun bertanya kepada mereka, apakah Somun akan baik-baik saja, dan Sang Cui Gae pun berkata kepada Chunha untuk jangan terlalu khawatir, karena Somun sangat hebat dalam seni bela dirinya. Tetapi, setelah mengatakan hal tersebut, dia pun mendapatkan pukulan dari Guak Geom Miung. Dan setelah bertanya kenapa dia memukulnya, Guak Geom Miung lalu berkata kalau Sang Cui Gae terlalu meremehkan Tetua Samahu. Karena di dunia murim, para pendekar yang mendengar nama Bo King pasti akan berpikir dua kali untuk melawannya. Sang Cui Gae yang menjelaskan kenapa dia berkata seperti itu hanya untuk menghibur Chunha agar tidak merasa khawatir terhadap Somun. Dia pun mendapat pukulan kembali dari Hyung Jomun. Dan setelah bertanya kenapa Hyung Jomun memukul kepalanya seperti Guak Geom Miung, Hyung Jomun berkata kepada Sang Cui Gae, apa maksud perkataan Sang Cui Gae barusan menyebut Chunha dengan sebutan Nona? Seharusnya dia menyebutnya kakak ipar karena dia sudah menjadi istrinya Somun. Dan ketika Hyung Jomun berkata kalau Sang Cui Gae adalah orang yang berotak kosong, dia yang marah pun berkata, kalau meski dirinya terlihat seperti itu, anggota sekte pengemis memanggilnya anak ajaib yang lahir setiap 12 tahun sekali, dan karena hal tersebut, Guak Geom Miung berkata kepada Hyung Jomun, apakah di sekte pengemis tidak ada orang terkenal? Dan Hyung Jomun pun berpikiran hal yang sama, dan karena sudah sangat marah, Sang Cui Gae pun berdiri dan berkata kepada mereka berdua kalau dia menantang mereka berduel. Tetapi mereka berdua malah menggoda Sang Cui Gae dengan saling bertanya kenapa membuatnya menjadi kesal. Tetapi, di sisi Chunha yang mendengar obrolan mereka, dia pun masih merasa khawatir terhadap Somun. Kembali ke pertandingan Somun dan Tetua Samahu. Somun yang melesatkan tembakan panah tak berbentuk pun membuat Tetua Samahu terkejut, dan ketika mencoba memblok serangan dengan melesatkan tembakan panahnya, setelah beradu tembakannya pun hancur, dan tembakan panah yang tak berbentuk terus melesat ke arah Tetua Samahu. Dia pun mencoba menghindarinya dengan teknik egret flight, namun tak diduga, saat dirinya sedang di udara, tembakan lanjutan Somun pun sudah mendekatinya, sehingga membuat Gu Yangpong dan Huan Ya yang melihat itu pun berpikiran hal yang sama, kalau pergerakan yang diambil oleh Tetua Samahu adalah keputusan yang salah. Tetapi Tetua Samahu yang terpojok pun masih bisa memblokir serangan tersebut dengan menggunakan busur merahnya. Dan ketika tembakan panah tak berbentuk yang Somun dilesatkan kembali, Tetua Samahu menghindarinya dengan cara menundukkan tubuhnya, dan Somun yang tak membiarkan kesempatan tersebut untuk terus menyerang Tetua Samahu. Dia pun melesatkan dua tembakan panah tak berbentuknya, dan Tetua Samahu yang tak punya lagi cara untuk menghindari serangan tersebut, dia pun menggunakan cara menghindar yang memalukan menurut para pendekar murim dengan cara menggulingkan tubuhnya, sehingga membuat Gu Yangpong dan Huan Ya pun merasa terkejut melihat apa yang Tetua Samahu lakukan. Teknik tersebut bisa disebut sebagai teknik The Lazy Donkey Roll. Dalam situasi berbahaya, ini adalah langkah yang berguna untuk menyelamatkan diri sendiri,
tetapi bentuk tubuhmu sangat memalukan sehingga bahkan para ahli akan memilih kematian daripada menggunakan teknik ini. Setelah berhasil menghindari setiap serangan Somun dengan menggunakan teknik memalukan tersebut, di sisi Somun, dia yang berkata di dalam hatinya kalau tidak ada serangannya yang bisa mendaratkan pukulan terhadap Tetua Samahu. Somun pun mengapresiasi apa yang telah Tetua Samahu lakukan, meski dirinya harus mempermalukan dirinya sendiri. Dan di sisi Tetua Samahu, dia pun lalu memberikan acungan jempolnya, sambil berkata kalau Somun adalah pendekar yang sangat hebat, karena dia tidak membayangkan, kalau dirinya akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tetua Samahu yang merasa harga dirinya tercoreng setelah apa yang ia lakukan. Dia pun lalu mengambil anak panahnya dan menyiapkan tembakannya, dan setelah melesatkannya, Somun yang melihat itu pun mencoba memblok serangan tersebut dengan tembakan panah tak berbentuk. Tetapi ketika tembakan mereka beradu, setelah berhasil memblok tembakan yang dilesatkan oleh Tetua Samahu, Somun pun dibuat terkejut, karena panah yang berhasil ia blok kembali melesat mengarah kepadanya. Dan Somun yang mencoba menghindari serangan tersebut dengan cara melompat, dia pun mendapatkan dirinya terpojok oleh serangan lanjutan dari Tetua Samahu. Somun yang terus terpojok oleh serangan Tetua Samahu saat di udara. Dia yang tak punya pilihan untuk menghindari setiap serangan dari Tetua Samahu. Tak diduga Somun pun menggunakan teknik memalukan tersebut dan berhasil keluar dari kondisinya yang terus terpojok. Tetapi karena hal tersebut, itu pun membuat Gu Yangpong dan Huan Ya merasa terkejut, karena Somun melakukan hal yang sama seperti Tetua Samahu, dan di sisi Somun yang melompat dan melesatkan 2 tembakan panah tak berbentuk dan dibalas dengan 3 tembakan dari Tetua Samahu. Ketika tembakan mereka saling beradu, hal itu pun membuat sebuah ledakan yang sangat besar, dan setelah asap debu dari hasil serangan mereka mulai memudar, Tetua Samahu yang mendapatkan luka gores di kepalanya pun berkata kepada Somun, kalau dia sangat mengagumi teknik seni berpanahnya. Kemudian berkata kembali, apakah duel mereka seimbang? Dan Somun pun berkata kalau sepertinya mereka seimbang. Di sisi Gu Yangpong, dia yang melihat pertarungan mereka sangat luar biasa pun merasa takjub. Dan Huan Ya yang melihat di sekeliling tempat mereka mengalami kehancuran setelah terkena efek dari tembakan mereka, dia pun lalu berkata dalam hatinya, apa yang akan mereka lakukan ketika seseorang menyerang dari jarak dekat, dan jika Somun menggunakan langkah serigala? Apakah Bo King akan dapat bereaksi? Karena jika mereka mendekat, serangan busur tidak mungkin dilakukan. Dan kalau hal tersebut terjadi, Huan Ya berkata kalau kemenangan akan menjadi milik Somun yang ahli dalam seni berpedang. Di sisi pertempuran Tetua Samahu dan Somun pun, Tetua Samahu berkata, aku tidak bisa menghentikan kekagumanku untuk tembakan panah tak berbentukmu. Aku pernah belajar tembakan tak berbentuk. Namun, itu menggunakan terlalu banyak energi. Itu tidak cocok untukku karena aku menikmati sensasi panah di haluan. Jadi, aku mengembangkan seni busurku sendiri. Tidak, ini lebih merupakan teknik penyelamatan jiwa daripada seni busur. Aku menamakannya tembakan ilusi. Dapat dikatakan bahwa tembakan tak berbentuk sangat mirip dengan tarian pedang. Karena ada fokus nyata dan fokus virtual dalam seni pedang. Itu sama untuk seni busur. Kamu tidak memperhatikan fokus virtualmu dan hampir kehilangan aku kan? Tidak ada seni busur yang sebanding dengan pedang ilusi. Aku mempertimbangkannya dan membuat tembakan ilusi. Somun yang mendengar itu pun berkata kalau dia ingin melihat teknik tersebut. Tetapi terlepas dari itu, Somun berkata kalau dia juga mempunyai teknik rahasianya, dan Tetua Samahu yang mendengar itu, dia berkata kalau dia ingin melihat teknik tersebut. Tetapi dia juga merasa takut dalam keadaan bersamaan. Dan setelah bersiap-siap sambil membawa 3 anak panahnya sambil berkata kalau dia akan memasukkan segala apa yang ia punya ke dalam 3 anak panahnya tersebut, Somun pun berkata hal yang sama, kalau dia akan melakukan 3 tembakan panah tak berbentuknya, dan setelah mereka saling mengingatkan untuk berhati-hati, mereka pun mulai melesatkan tembakan pamungkas mereka, dan setelah tembakan mereka dilesatkan, Gu Yangpong dan Huan Ya pun merasa terkejut, karena tembakan Tetua Samahu yang mengarah ke arah Somun berubah menjadi beberapa tembakan panah,
Dan di sisi Somun yang berkata dalam hatinya kalau dia sangat mengagumi teknik dari tetua Samahu tersebut, dia pun mencoba menggunakan inderanya untuk mengetahui di mana tembakan yang asli dan mencoba menghindari tembakan panah tersebut. Dan ketika tembakan yang pertama berhasil menggores pipinya, tembakan yang kedua pun berhasil diblok dengan panah besinya. Tetapi yang tak terduga, tembakan terakhirnya tepat mengenai paha kaki kanan Somun dan membuatnya terjatuh bersujud. Namun hal yang tak terduga pun terjadi di pihak tetua Samahu, karena dia terkena serangan yang dilancarkan oleh Somun. Gu Yangpong dan Huan Ya yang melihat tetua Samahu terkena serangan Somun pun merasa heran, dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sisi tetua Samahu, dia pun berkata kalau dia mengakui kekalahannya. Kemudian berkata kembali, kalau dia berpikir kalau dia tidak akan kalah, karena di beberapa detik sebelumnya, tetua Samahu meyakini bahwa kemenangan sudah akan jadi miliknya setelah menghindari panah tak berbentuk yang dilesatkan oleh Somun. Dan ketika mengabaikan dua tembakan panah tersebut pun kembali dan langsung menyerangnya sehingga mendapatkan luka tersebut, serta bertanya-tanya, bagaimana bisa tembakan tersebut bisa mengarah balik kepadanya. Dan Somun sambil mencabut anak panah yang tertancap di pahanya, dia berkata kalau selama pertempuran di istana keluarga Namgung, ketika kelompok busur darah menyerang prajurit jalur cahaya, panah tembakan tak berbentuk benar-benar ditangkis oleh para ahli istana Pacheon. Dan pada saat itu, Somun berkata kalau dia bisa mengalihkan beberapa tembakan dan tembakan terakhirnya dapat mengalahkan sekitar 10 orang dari kelompok busur darah. Gu Yangpong lalu bertanya, bagaimana tembakan-tembakan tersebut bisa berbeda? Dan Somun pun menerangkan dengan berkata, kalau tembakan tak berbentuk saat itu semua ditembakkan tinggi ke atas para ahli dan kelompok busur darah. Dan tetua Samahu yang menyadari sesuatu hal pun berkata, apakah Somun menggunakan panah berpanduki dengan tembakan panah tak berbentuk? Dan Gu Yangpong akhirnya tahu hal tersebut. Dia pun berkata kalau itu sangatlah luar biasa. Karena sulit dipercaya Somun menembakkan 3 anak panah dari tembakan panah tak berbentuk. Tetapi untuk berpikir tembakan tersebut digabungkan dengan tembakan panah yang dipanduki, itu sangatlah luar biasa. Dan Somun pun berkata, kalau itu hanyalah keberuntungannya saja. Setelah tetua Samahu mengakui kalau Somun adalah pendekar panah yang sangat hebat, Somun pun berkata hal yang sama. Karena dia beruntung bisa menghindari kematian dari tembakan ilusi milik tetua Samahu. Lalu, tetua Samahu bertanya, apa nama seni tembakan panah tersebut? Dan setelah Somun berkata kalau dia belum menamai seni tembakan panahnya tersebut, tetua Samahu pun berkata, kalau dia ingin memberikan nama tembakan panah tersebut. Dan setelah Somun berkata kalau dengan senang hati dia akan menerimanya, tetua Samahu yang berkata kalau serangan tersebut yang menembakkan 3 anak panah dengan tembakan panah tak berbentuk, serta menggabungkannya dengan panah yang dipanduki, yang menjadikannya kekuatan yang mutlak. Tetua Samahu pun mengusulkan, bagaimana dengan nama tembakan tersebut dinamai seni busur tiada taraf? Dan Somun yang berkata kalau itu adalah nama yang terlalu berlebihan. Tetua Samahu pun berkata kalau nama tersebut adalah nama yang cocok untuk teknik Somun tersebut. Dan Huan Ya yang mendengar nama itu, dia pun berkata, kalau bukankah Somun berkata kalau seni pedang keluarganya disebut seni pedang tiada taraf, dan sekarang seni tembakan panahnya dinamai dengan seni busur tiada taraf. Itu terdengar menjadi kesatuan yang selaras, dan Somun, sambil tersipu malu, dia pun akhirnya menyetujui nama dari seni panahnya. Dan di sisi tetua Samahu, dia sambil tersenyum pun berkata, kalau dia tidak pernah merasa dalam hidupnya, kalau dia merasa segar meski mendapatkan kekalahan. Somun yang mendengar itu berkata kalau dia juga mendapatkan pengajaran yang luar biasa dari pertarungan tersebut. Dan ketika Gu Yangpong bersyukur kalau tidak ada kecelakaan yang besar dalam pertarungan tersebut, tetua Samahu pun berkata kepada Gu Yangpong, bagaimana dia bisa berkata seperti itu setelah melihat keadaannya? Dan sambil bergurau, Gu Yangpong membalas kalau hal tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima oleh tetua Samahu, karena dia yang bersikeras ingin melawan Somun dalam pertarungan tersebut. Next,
Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.